Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Debbie Karunun Landari. Saya dari Prodi PGSD angkatan 2017. Saya dari kelompok 4 dengan DPL Hayani Wulandari MPD akan mempresentasikan mengenai artikel pengabdian yang telah saya buat. Izinkan saya untuk mempresentasikan artikel pengabdian mengenai pemanfaatan media sosial sebagai solusi dampak pembelajaran jarak jauh terhadap orang tua dan siswa sekolah dasar di masa pandemi. Pembelajaran jarak jauh atau PJJ merupakan sistem pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi informasi yang berkembang pesat saat ini. PJJ mulai ditetapkan di Indonesia sejak awal tahun 2020 sebagai akibat dari adanya COVID-19. Tujuan kegiatan pengabdian ini, pertama, untuk mengetahui dampak pembelajaran jarak jauh serta pemanfaatan media sosial dalam mengurangi dampak pembelajaran jarak jauh. Metode yang digunakan yaitu kuesioner dan wawancara yang kemudian disebarkan melalui media sosial berupa WhatsApp, YouTube, Instagram dalam penyebarannya. Pembelajaran menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik serta sumber belajar yang terjadi pada suatu lingkungan. Pembelajaran mempunyai banyak jenis, diantaranya sistem pembelajaran jarak jauh ini. Sistem ini merupakan terobosan baru di dunia pendidikan dan ditetapkan di Indonesia sejak awal tahun 2020 sebagai dampak dari COVID-19. COVID-19 merupakan virus yang pertama kali muncul di kota Wuhan, Cina yang kemudian menyebar ke seluruh dunia dan menjadi masalah yang serius hingga berubah menjadi pandemi. Pemerintah melalui Kemendikbud kemudian menangani kasus COVID-19 ini di bidang pendidikan dengan menerapkan sistem pembelajaran jarak jauh yaitu belajar dari rumah. Sistem pembelajaran jauh tentunya mempunyai dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama, belajar menjadi fleksibel, kedua aman, ketiga terhindar dari bullying. Menurut Corneliwati tahun 2020 mengatakan bahwa anak-anak merasa lebih nyaman belajar di rumah karena tidak ada yang merisak saat di sekolah. Kemudian dampak negatifnya adalah meningkatnya tingkat stres yang menyebabkan kekerasan verbal dan fisik pada anak. Dan ketiga, membuat motivasi belajar anak menurun. Menurut Ramli tahun 2020 mengenai UNICEF tentang kekerasan verbal dan fisik pada anak, Nahdiana mengenai Running Rose karena pendidikan dari pembelajaran jarak jauh. Menurut Direktur Nabja mengenai tingginya kekerasan verbal pada anak, maka dari itu perlunya sebuah solusi. KKN tematik ini membuat suatu program untuk memberikan solusi di masa pandemi. Salah satunya di bidang pendidikan, yaitu mengenai pengabdian ini memberikan solusi dengan berupa mencari dampak dari PJJ terhadap orang tua, kemudian menerapkan media pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar anak, serta pemberian video tips mengelola stres saat mendampingi anak di masa. Metode yang digunakan yang pertama adalah kuesioner untuk mengetahui dampak pembelajaran jarak jauh, kemudian wawancara untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam, serta pembuatan media pembelajaran berbentuk PowerPoint dan video tips mendampingi anak, serta mengelola stres saat pandemi. Hasil dari artikel pengabdian ini berdasarkan hasil kuesioner ditemukan bahwa dampak pembelajaran jarak jauh terhadap orang tua yaitu meningkatkan stres orang tua. 5 orang tua dari 10 responden menyatakan bahwa stres mereka meningkat menjadi sedang, yaitu mudah marah, tersinggung pada hal kecil dan menjadi tidak sabaran. 3-nya mengalami stres ringan dan 2 mengalami stres normal. Kemudian berdasarkan hasil wawancara mengenai efektifkah pembelajaran jarak jauh ini, narasumber mengatakan pembelajaran jarak jauh kurang efektif, lebih baik offline karena susah mengerti pembelajaran yang diterima. Anak lebih paham saat belajar bersama guru di sekolah. Selanjutnya hasil wawancara mengenai pembelajaran jarak jauh yang menjadi beban, responden mengatakan tentu saja menjadi beban, terlebih fasilitas dan mengajar merupakan hal yang cukup sulit yang harusnya dilakukan oleh seorang guru. Hasil wawancara mengenai perasaan orang tua mengatakan mereka menjadi sering kesal, kadang menjadi marah, apalagi anak menjadi malas dan susah belajar.
Hal ini diperkuat dengan hasil penelitian oleh Tanoto Foundation tahun 2020. Hasil surveinya menunjukkan 56% orang tua kurang sabar dan merasa jenuh saat menangani kemampuan konsentrasi anak saat dampingi belajar jarak jauh. Menurut Indrawati, hal tersebut merupakan hal wajar karena PJJ merupakan hal baru bagi orang tua. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara didapatkan, PJJ berdampak kepada orang tua, yaitu membuat orang tua mudah emosi. Hal ini dikarenakan faktor internal karena ketidaksiapan orang tua dan kurang memahami materi, serta eksternal karena anak menjadi malas belajar. Dari hasil wawancara mengenai media pembelajaran serta video tips mendapatkan respon yang positif. Media pembelajaran diakui oleh orang tua membuat anak menjadi semangat dalam belajar. Seorang narasumber mengatakan media pembelajaran membuat anaknya ingin mengulang lagi media pembelajaran tersebut karena ramai ada gamesnya. Hal ini terbukti bahwa media pembelajaran mampu meningkatkan semangat belajar anak. Video tips juga menurut orang tua sangat membantu dalam menjadi lebih baik lagi saat mendampingi anak belajar. Berdasarkan hasil pengabdian dan pengamatan yang dilakukan, maka dapat diuraikan kembali bahwa terdapat dampak pembelajaran jarak jauh terhadap orang tua dan siswa. Dari 10 orang tua, 5 mengalami stres sedang, 2 mengalami stres normal, dan 3 mengalami stres ringan. Penyebabnya karena pertama, beban yang bertambah, kedua, kurangnya pengetahuan, ketiga, anak yang menjadi kurang semangat dalam belajar. Media pembelajaran dan video tips untuk kurangi dampak negatif terbukti dengan orang tua merasa terbantu. Saran untuk agar tidak mengalami stres saat pandemi adalah: pertama, bagi beban, kedua, teremosi, kenali kepribadian anak, serta membuat cara pembelajaran yang anak sukai. Diharapkan di masa mendatang, baik tenaga pendidik ataupun pemerintah mencarikan solusi yang terbaik bila terjadi PJJ di masa mendatang, agar sistem PJJ menjadi lebih baik tanpa membebankan salah satu pihak. Mohon maaf bila terdapat banyak salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.